Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Feby Fitri Amalia, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi Digital Marketing. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Setio Ferry Wibowo selaku dosen pembimbing satu saya, dan Bapak Adnan Kosofi selaku dosen pembimbing kedua saya atas arahan dan bimbingannya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir saya ini. Penelitian ini saya susun sebagai bagian dari syarat akademik untuk menyelesaikan studi saya di digital marketing. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas mengenai penelitian yang akan saya lakukan. Baik, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kopi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, fenomena yang muncul dari judul penelitian ini adalah tren semakin populernya layanan kopi keliling di Jakarta yang semakin diminati oleh konsumen. Kopi keliling diminati karena kepraktisannya, khususnya bagi masyarakat yang sibuk. Menurut hasil survei dari databox.id, bahwa Indonesia sendiri merupakan produsen kopi terbesar dengan peringkat ketiga di dunia dengan produksi 11,85 juta karung pada tahun 2022 atau 2023. Jakarta adalah kota dengan gaya hidup yang serba cepat dan dinamis, sehingga masyarakatnya membutuhkan cara yang praktis dan efisien dalam berbagai hal. Dengan perkembangan teknologi aplikasi seluler, banyak orang yang kini mencari alternatif yang lebih mudah dan cepat. Dagang kopi keliling menjadi solusi bagi kebutuhan ini. Mereka ini biasanya berjualan di pinggir jalan. Nah, salah satu kopi keliling yang ada di Jakarta adalah Kopi Jago. Layanan Kopi Jago ini juga adalah salah satunya layanan yang bisa memesan melalui aplikasi. Kopi Jago ini menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk memesan kopi lewat aplikasi tanpa harus keluar rumah atau kantor. Selain cita rasa, konsumen memilih layanan ini karena praktis, nyaman, dan menghemat waktu. Dengan teknologi digital, pesanan ini bisa langsung diantar ke lokasi menggunakan sepeda listrik, menjadikannya solusi modern untuk menikmati kopi dengan mudah. Untuk mencapai visinya, Kopi Jago menerapkan konsep Starbucks keliling atau Starling dengan meningkatkan kualitas dan pengalaman pelanggan. Pada tahun 2022, mereka melakukan rebranding dengan memperbarui desain gerobak serta meluncurkan aplikasi khusus untuk mempermudah pemesanan. Inovasi ini membuat layanan lebih fleksibel dan efisien, sekaligus menekan biaya operasional dengan penggunaan sepeda listrik sebagai alat pengantaran. Hal ini memungkinkan pelanggan mendapat kopi berkualitas dengan cara yang lebih praktis dan hemat biaya. Kopi Jago menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk nyata dari komitmen ini adalah kebijakan untuk tidak menyediakan sedotan plastik sebagai bagian dari upaya mengurangi limbah. Selain itu, Kopi Jago mendorong pemesanan melalui aplikasi yang tidak hanya memudahkan pelanggan, tapi juga mengurangi penggunaan kertas untuk struk transaksi. Untuk mendukung keberlanjutannya, pesanan dikirim menggunakan electric card, yaitu kendaraan listrik tanpa emisi sehingga lebih ramah lingkungan dan efisien dalam operasionalnya. Kopi Jago ini berhasil menjual hingga 150 cup kopi setiap harinya. Hal ini mencerminkan tingginya minat konsumen terhadap pelayanan berbasis aplikasi digital yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan. Keberhasilan tersebut juga membuktikan bahwa konsep kopi keliling dapat beradaptasi dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang serba cepat. Baik, meskipun Kopi Jago ini memiliki beberapa keunggulan, seperti kemudahan pemesanan melalui aplikasi dan pengiriman dengan sepeda listrik, namun Kopi Jago juga menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan adanya review negatif dari pelanggan. Baik, yang pertama, terdapat 6 dimensi yang dijadikan permasalahan penelitian ini. Yang pertama, pada dimensi kualitas produk. Terdapat ulasan negatif dari konsumen kopi Jago bahwa terdapat salah satu keluhannya yaitu ketidakkonsistenan rasa kopi yang dapat mempengaruhi kepuasan dan loyalitas konsumen. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya perbedaan dalam standar kualitas produk, baik dari segi racikan, bahan baku, maupun proses penyajian. Jika permasalahan ini tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak pada penurunan kepercayaan konsumen terhadap merek kopi Jago. Pada gambar 1.8 terdapat keluhan pada dimensi harga produk. Konsumen yang menyebutkan bahwa meskipun harga kopi Jago tergolong murah, kualitas rasa dan pelayanan sangat mengecewakan. Hal ini menunjukkan bahwa harga terjangkau tidak cukup jika tidak diimbangi dengan mutu produk dan pelayanan yang memadai.
karena konsumen tetap mengharapkan nilai sepadan dengan harga yang dibayar. Pada gambar 1.13 terdapat keluhan pada dimensi pelayanan, bahwa aplikasi Jago mengeluh keterlambatan pengiriman, bahwa pengguna aplikasi Jago mengeluhkan keterlambatan pengiriman yang cukup lama. Hal ini menyebabkan rasa ketidaknyamanan dan kekecewaan di kalangan pelanggan yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan mereka terhadap layanan Kopi Jago. Pada gambar 1.14 terdapat keluhan pada dimensi merek, yaitu adanya kebingungan konsumen karena nama Jago lebih dulu dikenal sebagai bank digital. Pada gambar 1.17 terdapat keluhan pada dimensi kemasan. Meskipun Kopi Jago mempunyai konsep no straw, konsumen menyoroti bahwa kemasan utama masih didominasi plastik, termasuk wadah minuman dan pembungkus es. Hal ini memunculkan keraguan terhadap klaim ramah lingkungan yang dikampanyekan. Pada gambar 1.22 terdapat permasalahan pada dimensi informasi ramah lingkungan. Konsumen menilai kampanye yang dilakukan Kopi Jago hanya muncul di momen tertentu, sehingga terkesan kurang konsisten dan lebih sebagai strategi kolaboratif daripada upaya yang nyata meningkatkan kesadaran lingkungan. Jika masalah ini tidak teratasi, kepercayaan dan kepuasan pelanggan bisa menurun, yang berdampak pada loyalitas mereka. Selain itu, reputasi merek Jago bisa terganggu, mempengaruhi citra perusahaan dan mengurangi daya tarik bagi pelanggan baru. Membahas preferensi konsumen penting karena dapat membantu perusahaan memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pelanggan. Dengan mengetahui preferensi ini, Kopi Jago dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun loyalitas, serta mengembangkan strategi pemasaran dan inovasi layanan yang lebih efektif. Hal ini juga memungkinkan Kopi Jago untuk tetap kompetitif di industri kopi digital yang semakin berkembang. Baik, dari penelitian tersebut terbuatlah pertanyaan. Penelitiannya itu, apa saja faktor-faktor yang menentukan preferensi konsumen pada kopi keliling Jago di DKI Jakarta, dengan tujuan untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menentukan preferensi konsumen pada kopi keliling Jago di DKI Jakarta. Dengan manfaat penelitian yaitu teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan manajemen pemasaran digital dengan mengungkapkan preferensi konsumen terhadap layanan pesan antar kopi berbasis aplikasi. Dengan manfaat penelitian yang praktis, untuk pelaku usaha mengoptimalkan layanan pengiriman, meningkatkan kualitas produk, mengembangkan strategi pemasaran, dan menciptakan program loyalitas pelanggan. Untuk industri kopi menjadi referensi pengembangan layanan digital, memahami tren preferensi konsumen, dan meningkatkan daya saing industri kopi berbasis aplikasi. Untuk konsumen, meningkatkan kualitas layanan, memberikan pengalaman pemesanan yang lebih baik, serta memastikan nilai tambah dalam layanan pesan antar kopi. Lalu untuk peneliti selanjutnya, menyediakan data empiris dan kerangka analisis untuk penelitian lebih lanjut tentang preferensi konsumen dalam layanan digital. Lalu masuk ke bab 2 ada tinjauan pustaka. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori preferensi konsumen. Menurut Adelawati tahun 2021, preferensi mencerminkan tingkat ketertarikan atau kesenangan konsumen terhadap suatu produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut mampu memberikan kepuasan sesuai harapan konsumen. Menurut Hutri et al., tahun 2022, preferensi konsumen ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembelian. Dengan memahami bagaimana konsumen memberikan respon terhadap berbagai strategi, khususnya dalam hal harga, perusahaan dapat merancang pendekatan pemasaran yang lebih tepat sasaran. Preferensi konsumen merujuk pada kecenderungan atau pilihan seseorang terhadap produk atau layanan tertentu yang didasarkan pada kebutuhan, keinginan, dan nilai yang diharapkan. Menurut Rahardi dan Wilyasi dalam Tributami et al. Tahun 2022, preferensi konsumen ini merujuk pada kesukaan konsumen terhadap berbagai pilihan produk atau jasa. Nicholson ini menyatakan ada tiga sifat dasar dalam hubungan preferensi, yaitu kelengkapan, sensitivitas, dan kontinuitas. Lalu masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Atribut produk merujuk pada manfaat yang ditawarkan kepada konsumen yang kemudian disampaikan melalui kualitas, fitur, gaya, dan desain produk. Atribut dalam penelitian ini berasal dari dimensi preferensi konsumen yang terdiri dari 6 atribut, yaitu kualitas produk, harga produk, pelayanan, merek, kemasan, dan informasi ramah lingkungan. Efektivitas aplikasi digital. Menurut Mulyadi dan Japarianto tahun 2021, ada dua indikator dalam layanan aplikasi digital. Yang pertama yaitu kemudahan pengguna. Teknologi yang mudah digunakan meningkatkan efisiensi dan tidak menghambat produktivitas, dan manfaat yang dirasakan yaitu pengguna merasakan keuntungan dari teknologi karena meningkatkan kinerja. Lalu
Penelitian terdahulu dari penelitian ini ada 12 dari Hernosa et al., Ong et al., Rustika et al., Ilyas et al., Tan et al., Nurhayati dan Belanov, Mewanglo et al., Purnomo dan Kris Primandoyo, Artanti, Puspita Ningrum, dan Setiawati, Ala et al., dan Yani et al. Masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Penelitian ini berlangsung mulai Februari tahun 2025 hingga selesai mencakup observasi, pengajuan proposal, pengujian instrumen, penyebaran question via Google Form, dilakukan secara daring melalui media sosial Instagram, serta analisis data. Objek penelitian ini adalah konsumen kopi jago di DKI Jakarta karena operasional merek ini terbatas pada wilayah tersebut. Lalu metode yang diterapkan adalah kuantitatif termasuk penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengkonsumsi kopi Jago dan memiliki aplikasi Jago berdomisili di DKI Jakarta dengan kriteria pertama yaitu responden yang berusia 17-26 tahun, responden yang berdomisili di DKI Jakarta, dan responden yang telah melakukan pembelian kopi Jago dalam 3 bulan terakhir. Menggunakan sampel non-probability yang akan dipilih melalui purposive sampling dengan menetapkan kriteria khusus. Peneliti menggunakan rumus Lemshow untuk populasi yang tidak diketahui dengan keterangan N sama dengan jumlah sampel, Z sama dengan skor Z pada kepercayaan 95% atau sama dengan 1,96, P dengan maksimal estimasi 50% sama dengan 0,5, dan D tingkat kesalahan 10% sama dengan 0,01. Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel minimum yang diperoleh adalah 96,04, kemudian dibulatkan menjadi 96 responden. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuesioner yang disebar secara online melalui Google Form. Pengukuran dilakukan menggunakan skala Likert 1 hingga 4. Instrumen ini biasanya mencakup indikator dalam pernyataan atau pertanyaan. Berikut ini adalah tabel instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan metode survei berupa kuesioner yang diisi oleh responden melalui Google Form. Terdapat 6 dimensi dan 3 indikator setiap dimensinya. Masuk metode penelitian uji instrumen penelitian. Ada 2, uji validitas dan reliabilitas. Penelitian menggunakan rumus Pearson atau korelasi Pearson, product moment. Berikut adalah rumus yang dimaksud. Keterangan R sama dengan R hitung, F sama dengan skor pada item ke I, Y sama dengan jumlah skor yang diperoleh pada responden, N sama dengan jumlah responden. Sebuah butir angket dapat dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar daripada R table dengan ketentuan signifikan A sama dengan 5% atau 0,05. Apabila nilai R hitung kurang dari R table, maka item tersebut dianggap tidak valid. Dengan jumlah responden sebanyak 96, maka nilai R table pada tingkat signifikan 5% adalah 0,201. Uji reliabilitas pada penelitian ini akan menggunakan koefisien perambah alfa pada software SPSS. Rumus ini menghitung nilai perambah alfa adalah sebagai berikut. Dengan keterangan RI sama dengan koefisien reliabilitas, K sama dengan banyaknya pertanyaan, SI sama dengan varian dari pertanyaan, dan ST sama dengan varian dari skor. A, variabel dinyatakan reliable jika nilai perambah alfa lebih dari 0,6. Variabel dinyatakan tidak reliable jika nilai perambah alfanya kurang dari 0,6. Baik, masuk teknik analisis data. Analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden sebagai konteks awal sebelum analisis preferensi dengan metode conjoint analisis. Data dari kuesioner disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan persentase guna mendukung interpretasi hasil preferensi berdasarkan kombinasi atribut dan level. Metode conjoint. Analisis conjoint merupakan teknik multivariat yang digunakan untuk mengetahui preferensi konsumen terhadap produk berdasarkan kombinasi atribut dan level. Metode ini membantu memahami bagaimana konsumen membuat keputusan serta digunakan dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran. Tahapannya meliputi identifikasi atribut, penentuan level, penyusunan kombinasi atau stimuli, analisis data untuk menghitung nilai utility, dan interpretasi hasil untuk mengetahui atribut yang paling berpengaruh.
Bab 4, hasil dan pembahasan. Bagian analisis deskriptif. Bagian ini menyajikan gambaran data dari 96 responden yang telah mengisi kuesioner terkait preferensi konsumen terhadap atribut pelayanan Kopi Jago, yaitu kualitas produk, harga, pelayanan, merek, kemasan, dan informasi ramah lingkungan. Yang pertama yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Pada tabel 4.1 terdapat karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dengan frekuensi 39 dengan persentase 40,60% dan perempuan 57 dengan frekuensi 57 dengan persentase 59,40% dengan jumlah frekuensi 96 dan persentase 100. Tahu. Hasil ini menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih tertarik terhadap pelayanan kopi keliling seperti Jago. Lalu yang kedua, karakteristik responden berdasarkan usia. Usia 17-20 tahun dengan frekuensi 16 dengan persentase 16,70%. Usia 21-23 tahun frekuensi 55 dengan persentase 57,30%. Usia 24-26 tahun dengan frekuensi 25 dengan persentase 26%. Dengan jumlah 96 dan persentasenya 100. Konsumen utama kopi Jago berasal dari usia 21-23 tahun yang umumnya merupakan mahasiswa dan pekerja muda yang mengutamakan kepraktisan. Kelompok usia ini juga cocok menjadi target pasar untuk produk kopi dengan harga terjangkau yaitu sekitar 8.000 sampai 12.000. Lalu masuk ke karakteristik responden berdasarkan domisili. Jakarta Pusat frekuensi 33 dengan persentase 34,40%, Jakarta Barat 11 dengan 11,50%, Jakarta Timur frekuensi 23 dengan 24%, Jakarta Selatan 20 frekuensi dan 20,80 persentase, sedangkan Jakarta Utara 9 dan 9,40%. Data ini menunjukkan bahwa penyebaran responden cukup merata di 5 wilayah administrasi DKI Jakarta dengan persentase tertinggi responden berdasarkan dari Jakarta Pusat. Lalu masuk ke karakteristik responden berdasarkan jenis pendidikan. Pada data tersebut, data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berpendidikan menengah atas yang memungkinkan mereka melalui pemahaman cukup baik dan menilai layanan digital seperti pemesanan kopi keliling melalui aplikasi Jago dengan frekuensi 54 dan persentase 56,30%. Pada karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, dominasi responden yang berstatus pelajar atau mahasiswa menunjukkan bahwa segmen pengguna layanan kopi keliling cukup banyak berasal dari kalangan muda, dengan frekuensi 52 sampai dengan persentase 54,2%. Lalu pada karakteristik responden berdasarkan penghasilan, mayoritas responden memiliki penghasilan di bawah 2 juta, yang menunjukkan bahwa sebagian besar berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, atau pekerja dengan pendapatan rendah dengan frekuensi 53 dan persentase 55,20%. Lalu, untuk uji validitas, seluruh nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,201, sehingga item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Masuk ke uji reliabilitas, nilai Kombah alfa yang diperoleh sebesar 0,917. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian ini bersifat reliable karena melebihi batas minimum sebesar 0,60. Analisis conjoin nilai utility. Yang pertama ada nilai utility. Nilai utility ini menunjukkan seberapa besar tingkat kesukaan atau tidak kesukaan konsumen terhadap tiap pilihan level dari setiap atribut. Yang pertama kualitas produk. Fitur produk dengan nilai 0,038 jadi yang paling disukai dibanding rasa dan daya tahan kemasan. Lalu pada harga produk terdapat indikator yaitu harga terjangkau, harga sesuai, dan harga bersaing atau yang bisa disebut dengan level. Lalu level yang paling tinggi adalah harga terjangkau dengan nilai 0,034 jadi pilihan utama konsumen. Lalu pada pelayanan, yaitu level tertinggi terdapat pada daya tanggap, yaitu dengan nilai 0,040 yang menunjukkan konsumen suka pelayanan cepat tanggap. Lalu pada atribut merek, dengan level merek terpercaya, mendapatkan peringkat tertinggi yaitu 0,024 lebih diprioritaskan dibanding popularitas atau kemudahan dikenali. Lalu masuk ke 5 yaitu kemasan, yaitu dengan nilai tertinggi
level konsisten dengan nilai 0,020 yang menjadi nilai lebih dibandingkan bahan atau kemudahan daur ulang. Lalu masuk ke informasi ramah lingkungan, transportasi ramah lingkungan menjadi peringkat tertinggi dengan nilai 0,024 yang paling disukai dibandingkan dengan edukasi dan kampanye. Lalu masuk ke importance value. Importance value ini menunjukkan seberapa penting masing-masing atribut secara keseluruhan bagi konsumen saat mengambil keputusan. Yang pertama, yang paling berpengaruh, yang paling penting bagi konsumen setelah dianalisis, setelah diteliti, yaitu atribut pelayanan menjadi eh, tingkat yang paling penting pertama dengan nilai 18,352, menunjukkan bahwa konsumen sangat mengutamakan kualitas pelayanan saat menggunakan kopi Jago. Atribut kualitas produk dengan nilai 17,643, konsumen mempertimbangkan cita rasa dan mutu kopi sebagai faktor penting dalam memilih kopi Jago. Pada urutan ketiga terdapat atribut kemasan dengan nilai sebesar 17,385. Urutan keempat yaitu atribut harga dengan nilai sebesar 17,379. Atribut kelima yaitu atribut informasi dengan nilai sebesar 15,898. Dan atribut terakhir yang paling penting dari penelitian ini yaitu atribut merek dengan nilai sebesar 13,343. Lalu nilai korelasi. Nilai korelasi ini menunjukkan seberapa akurat model conjoin ini dalam memprediksi preferensi konsumen. Nilai Pearson R dan Kendall-Staudt-nya tinggi ini dengan signifikan, artinya model conjoin yang saya pakai udah valid dan akurat dalam menggambarkan preferensi konsumen berdasarkan data yang dikumpulkan. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai signifikan prediktif akurasi pada peringkat Pearson R sebesar 0,949 dan candle tahunnya sebesar 0,833 dengan nilai signifikan masing-masing kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian ini dinyatakan valid karena nilai korelasi yang diperoleh berada pada tingkat signifikan lebih kecil dari taraf nyatanya atau A sama dengan 0,05. Baik, masuk ke bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu konsumen lebih menyukai layanan kopi Jago dengan level fitur produk unggulan, harga terjangkau, pelayanan yang cepat tanggap, merek terpercaya, kemasan konsisten, dan transportasi ramah lingkungan. Atribut paling dipertimbangkan secara berurutan adalah pelayanan, kualitas produk, kemasan, harga, informasi ramah lingkungan, dan merek. Lalu model conjoint menunjukkan akurasi tinggi yaitu Pearson R-nya dengan nilai 0,949 dan Kendall-nya 0,833 dengan tingkat signifikan yaitu kurang dari 0,001. Sehingga hasil dapat dijadikan dasar dalam pengembangan strategi pemasaran kopi Jago di DKI Jakarta. Implikasi teoritis. Penelitian ini memperkuat teori perilaku konsumen bahwa keputusan pembelian dipengaruhi oleh kombinasi atribut, bukan satu faktor tunggal. Metode conjoint analysis terbukti efektif untuk mengukur preferensi secara menyeluruh. Masuk ke implikasi praktis. Yang pertama yaitu pelayanan cepat dan responsif perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas. Kualitas kopi juga harus terjaga agar sesuai ekspektasi konsumen. Gunakan kemasan ramah lingkungan untuk mendukung citra positif. Tetapkan harga terjangkau sesuai dengan daya beli pasar muda. Sampaikan informasi keberlanjutan seperti transportasi ramah lingkungan dan jaga reputasi merek meski bukan prioritas utama. Lalu sarannya, berdasarkan hasil penelitian, Kopi Jago disarankan untuk meningkatkan pelayanan cepat dan responsif, menjaga konsistensi kualitas dan rasa kopi, serta menambah variasi menu. Kemasan sebaiknya lebih ramah lingkungan, harga disesuaikan dengan daya pasar muda, dan informasi keberlanjutan disampaikan secara jelas. Penguatan identitas merek juga penting agar lebih dikenal dan dipercaya konsumen. Masuk keterbatasan penelitian. Yang pertama yaitu penelitian ini menggunakan metode survei dengan responden yang terbatas, sehingga hasilnya mungkin tidak mewakili seluruh populasi konsumen kopi keliling Jago secara keseluruhan, dan penelitian ini hanya memfokuskan pada beberapa atribut utama yang mempengaruhi preferensi konsumen, yaitu kualitas produk, harga, pelayanan, kemasan, merek, dan informasi ramah lingkungan. Oleh karena itu, faktor-faktor lain yang mungkin berperan dalam menentukan preferensi konsumen yang tidak bisa diidentifikasi secara menyeluruh dalam penilaian ini. Lalu masuk ke rekomendasi. Bagi pelaku usaha kopi Jago sebaiknya fokus meningkatkan pelayanan cepat responsif dan
Karena hal ini merupakan faktor utama yang sangat dihargai konsumen dan dapat meningkatkan kepuasan serta loyalitas pelanggan. Dan pelaku usaha juga perlu menjaga kualitas produk kopi agar rasa dan mutu tetap unggul. Bagi peneliti selanjutnya, yaitu penelitian ini disarankan untuk menggunakan sampel yang lebih besar dan beragam agar hasil penelitian dapat lebih mewakili keseluruhan populasi konsumen kopi keliling Jawa. Lalu yang kedua, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan atribut yang diteliti dengan memasukkan faktor-faktor lain yang berpotensi mempengaruhi preferensi konsumen seperti loyalitas, peluang penjualan, loyalitas, seperti lokasi penjualan atau pengalaman pelanggan. Baik, sekian presentasi saya dalam penelitian tugas akhir ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.